Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Nugos Channel. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah tentang cerita misteri. Untuk lebih sahihnya, sekarang saya udah ada narasumber yang asli, narasumber yang langsung mengalami, narasumber yang langsung melihat dan merasakan kejadian mistis atau kejadian misterius secara langsung. Nah, ini sudah ada di sini di samping saya. Perkenalkan, ini adalah Widi. Widi adalah adik saya yang bermukim di Jerman. Dia tinggal bersama suaminya di Jerman. Oke, langsung kita mulai, kita kenalan sama Widi. Halo Widi. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Semoga liburan di Indonesia kali ini sangat menyenangkan dan mungkin ya tidak membosankan seperti mungkin di hari-hari sebelumnya. Nah, sekarang rencananya gimana gitu? Widi kata dengar-dengar besok mau ke Bali. Iya, besok pagi. Masih ngomongin soal Bali, dulu sepertinya Widi punya sebuah cerita tentang pengalaman misterius atau pengalaman yang berhubungan dengan supranatural di Bali. Itu mungkin Widi mau cerita nggak? Kira-kira gimana sih itu ceritanya? Iya, waktu itu kita trip ke Bali. Kita itu bertujuh. Bertujuh. Teman bule ada 3 bersama istrinya, 2 anak, dan 1 sopir. Karena kita bawa mobil pribadi dari Jawa ke Bali. Terus karena kita bertujuh, pas sampai ke Bali, kita bertujuan untuk ke Pantai Lovina. Pantai Lovina Bali. Pas sampai sana sudah jam 6:30 malam. Itu kejadian tanggal 26 September 2016. Oh, cukup lama juga ya, 6 tahun ya. Terus kemudian karena kami berrombongan 7 orang, kami butuh kamar 5. 5 kamar. Ya, dan semua hotel agaknya penuh. Mereka nggak punya 5, adanya di sini 3, di sana 2. Jadi Rupanya terpisah. terpisah-pisah. Kemudian ada 1 hotel yang mereka punya 5 kamar kosong. Terus kemudian saya turun dari mobil dan mereka masih di mobil karena yang bule-bule ini nggak tahu lokasi kan, jadi kami yang lokal yang mau memeriksa kamar, gimana fasilitasnya, ada kolam renangnya atau enggak. Terus kami tanya sama resepsionis, terus resepsionisnya mau nunjukin kamarnya gitu. Ternyata hotelnya sangat luas, dari resepsionis agak masuk ke dalam ada lorong. Setelah lorong ada taman yang luas, terus ada kolam renang. Kolam renangnya berarti ada di tengah di antara ruangan-ruangan. Iya. Terus karena saya pengen nunjukin ke rombongan kolam renangnya seperti apa gitu kan, saya membuat foto lokasi, enggak cuma foto. Terus kemudian setelah kolam renang kami melihat kamar Checking kamar. ya. Ternyata kamarnya itu sangat Teknik sih. enggak seperti beda, karena lampu-lampunya lampu-lampu yang antik. Kamarnya penuh dengan kaca-kaca. Terus kamar mandinya agak gelap. Terus dindingnya dipenuhi kaca. Terus masing-masing kamar itu ada 2 tempat tidur, 1 yang besar, 1 yang kecil. Akhirnya karena sudah terlalu malam, terus kami sudah lelah, akhirnya kami memutuskan untuk Nah Widi, jadi waktu kalian bertujuh mulai booking hotel itu, gimana sih perasaan yang dirasain di situ? Apakah di situ memang terasa normal atau mungkin ada suasana-suasana yang agak tidak wajar ya mungkin? Apa sih yang dirasain? ya waktu itu sih begitu masuk ke lorongnya itu, aku sempat bilang sama temanku yang orang Bandung, teteh sebenarnya ini hotelnya horor. Aku bilang gitu sama si teteh ini, supaya kita cari lokasi yang lain, karena aku merasakan kayak suasana yang beda gitu, kayak Nggak wajar. kayak udaranya yang kalau orang Berat. Jawa bilang singup gitu kan. Tapi si teteh bilang, aduh kita nggak punya waktu, terus hotel lain sudah penuh, akhirnya ya udah
terpaksa kita booking di situ. Tapi aku sudah peringatkan sama temanku supaya ini hotelnya horor, aku udah bilang gitu. Jadi sebenarnya pada waktu itu Widu udah merasakan bahwa ada sesuatu yang nggak seperti biasa di suasana hotel itu ya. Iya. Terus ceritanya apalagi setelah kalian membooking hotel itu, terus gimana? Apakah saat itu ada sesuatu entah penampakan atau mungkin pengalaman berbenturan dengan energi yang lain atau gimana? Karena waktu itu sudah 6:30, jadi akhirnya kami booking hotel tersebut, kemudian kita bawa semua barang, cover sama semua tas masuk ke kamar masing-masing. Nah kemudian jam 7:30 kita janjian mau makan malam ke restoran kan. Biasanya kita mau ngumpul terus berangkat rame-rame ke restoran. Ternyata kemudian sekitar jam 7 itu hujan deras. Jadi saya duduk di teras kamar, terus teman-teman di teras sebelah sana juga. Nah di seberang teras saya itu teras teman kan, teman duduk di sana. Terus saya punya teman bule yang namanya Rob ya. Si Rob ini gede, 2 meter hampir 2 meter. Si Rob ini merasa kepanasan gitu kan. Terus suasana hujan. Padahal itu kan habis hujan. Kemudian si Rob masuk ke kamar mereka. Nah karena sudah gerimis tipis, kita mau panggil si Rob sama istrinya untuk gabung makan malam. Udah jam 7 gitu kan. Tapi pas kita di kamarnya si Rob, ternyata si Rob ini sudah kesurupan. Kondisinya sudah trans, sudah istrinya udah yang panik, si Robnya sendiri udah berguling-guling di kasur sambil ngomong istilah Jawa nih. Karena dia orang Jerman, dia ngomong dengan bahasa Jerman, jangan pukul, nislagen. Seperti itu, terus sambil tangannya garuk-garuk kasur. Padahal badannya besar sekali. Kita nggak bisa menenangkan gitu kan, karena tenaganya kuat, istrinya sudah ketakutan, sudah menangis. Kemudian saya pegang kakinya, karena saya diajarin bapak ya untuk kalau orang kesurupan harus pegang kakinya di bagian sini, belakang lutut, kemudian dikasih doa. Nah akhirnya saya pegang dan kasih doa gitu. Tapi ternyata dia marah dan dia teriak keluar dalam bahasa Jerman, raus. Akhirnya tapi saya pertahankan juga. Kemudian karena saya pikir saya nggak mau main-main dengan makhluk astral lokal, mungkin mereka lebih kuat atau mungkin akhirnya saya panggil yang pemilik hotel. Saya bilang, Pak, itu teman saya kesurupan gitu kan. Apakah hotel ini menyediakan jasa untuk paranormal atau mau manggilin kiai atau apa gitu kan, kayak rukiah, kayak pengusiran roh jahat. Karena sudah setengah jam lebih nggak bisa keluar dengan sendirinya. Saya juga berdoa aja seadanya karena saya nggak mau ambil risiko gitu kan. Akhirnya si yang punya hotel datang dengan bawa sesaji dan air laut buat cuci muka si Robin ini, karena ini harus dicuciin mukanya biar nggak lihat hantu gitu katanya. Terus sensasinya berupa apa sih di Widi itu? Kayak mangkoknya Mbak Rara itu loh yang yang pemanggil hujan. Tapi nggak pakai ada isinya kayak bunga apa gitu. Iya, bunga-bunga terus sama air laut aja. Oke. Terus si Robin dikasih cuci muka itu ke bagian wajah ya. Terus kemudian kita nunggu hasilnya. Ternyata setannya itu sempat pergi, jadi kita bisa pergi ke restoran yang dekat hotel. Kita pergi ke restoran yang di depan hotel aja, yang dekat gitu kan. Nah ternyata sesudah itu kita pas menunggu makanan datang, setannya itu masih ngikutin. Jadi si Robin itu kesurupan lagi di restoran di tempat itu. Makan. Iya. Jadinya terus apa yang terjadi? Dia kayak diganggu setannya itu kan berupa makhluk kecil, anak kecil. Anak kecilnya itu minta diceritain, minta diajak main, minta didongengin.
minta ditemenin, jadi si Robinnya dikintilin terus gitu, diikutin terus. Si Robinnya nangis, aduh dia minta diceritain, dia mau minta didongengin, aku harus gimana gitu. Jadi ternyata sesajinya itu nggak sama ritualnya itu nggak terlalu Manjur. membantu gitu kan. Ya akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain sampai pagi. Kejadiannya seperti itu, bahkan di kamar saya sendiri, karena saya kan tidur sama suami saya hampir kena, jadi dia itu juga biasanya Digangguin. tidur seperti batu kalau sudah tidur itu. Tenang, pulas. Nggak sering bergerak, nggak sering berubah posisi, tapi pas malam itu kayak Nggak mulai goyang-goyang kakinya, kemudian goyang-goyang badannya. Terus saya pikir, wow, ya ini benar-benar mau mengganggu saya. Kemudian saya pindah kasur ke tempat tidur yang satunya. Saya kasih doa-doa suami saya, karena sepanjang malam dia tidurnya jadi kayak helikopter, yang kepalanya ke bawah, kepalanya pindah ke sini, kepalanya pindah ke sana. Pindah ke sana, sepertinya setannya itu mau masuk ke dia gitu. Berusaha. Iya. Kemudian saya kasih doa terus, saya kasih lawan terus, tapi itu berlangsung lama karena memang itu kuat banget di tempat itu. Nggak instan langsung selesai, instan, langsung hilang pengaruh setannya. Karena yang satu udah masuk ke Robin, ini yang satu mau menyerang suami saya. Akhirnya saya harus bertahan sampai jam 5 pagi dengan doa-doa itu. Doa yang sebisa mungkin diucapkan jamnya. Ya, mungkin pas kita berangkat tidur kan jam 11. Nah, pas kejadiannya itu sekitar jam 3-an lah. Jam 3? Oh ya, memang berarti benar, karena memang pas antara jam 3, jam 2 itu memang waktu makhluk-makhluk astral itu punya aktivitasnya, energi kuat, aktivitasnya lagi tinggi, terus frekuensi negatif mereka itu pas lagi puncak-puncaknya. Nah, terus kejadian itu sampai pagi apa ada jeda terus untuk? Enggak, itu terus-terusan. Jadi terus-terusan. Jadi nggak ada jeda, benar-benar diganggu sangat terus. Kuat mengganggu, mau masuk ke tubuh suamiku itu. Gangguannya cuman itu tuh apa, hanya ya mungkin kalau dia bisa masuk ya benar-benar trans, benar-benar kesurupan, mungkin nggak terkontrol lagi. Tapi karena ini aku masih bertahan dengan doa-doaku dan apa yang aku percayai, Tuhan melindungi, jadinya suamiku nggak sampai kemasukan, cuma dia ngusir-ngusir nggak karuan, kayak bolang-baling yang bambu gitu kan, yang muter-muter gitu. Orang kecapean habis main futsal ya, tidurnya nggak tenang. Saya tanya ke suami juga, aku nggak enak semalam tidurnya, kayak aku kebangun terus ke sini, kebangun terus ke sana. Terus saya bilang sama suami, iya memang karena itu kamu mau dimasukin setan, ya bilang. Kejadian itu sampai jam berapa kira-kira? Terus suami itu sampai jam 5 pagi, karena aku dengar temanku yang mau ke Pantai Lovina mau lihat view itu, mereka bangun kan. Terus mereka tuh bilang kalau jam 5 pagi mau berangkat. Jadi pas aku dengar suara gaduh di atas, di lantai atas, mereka bangun itu, terus aku sadar, oh udah jam 5 ternyata. Terus bersamaan dengan itu setannya udah nggak ganggu lagi. Oke. Sekitar 2 jam lah, dari jam 3 sampai jam 5 gitu. Jadi mungkin kalau dari cerita ini, setannya mengganggu itu selama ada di Bali, atau hanya misalnya 1 hari ini atau mungkin 2 hari ini, apa selama tinggal di Bali selama itu diganggu terus apa gimana? Enggak, itu biasanya karena lokasi, masing-masing lokasi punya penjaganya sendiri, punya penunggunya sendiri-sendiri. Gangguannya jadi cuma berupa misalnya kayak itu, apa, satu berusaha masuk, terus ya, kedua kayak apa, dia bisa melakukan apa aktivitas fisik kayak misalnya melempar barang atau menjatuhkan benda, apa semacam kayak enggak, seperti kesurupan aja. Tapi kan kasihan kalau habis kesurupan mereka tuh kehabisan energi, pasti lemes, capek, lemes, nggak tahu apa yang terjadi kan gitu kan, karena tubuhnya diambil alih. Aku pengen tahu apakah gangguannya itu hanya sebatas itu, atau mungkin ada gangguan-gangguan lain lagi, atau mungkin jadi ngerasain apa lagi sih selain ada hantu yang berusaha masuk ke tubuh dulu suamimu, atau ada kejadian-kejadian lain yang mengikuti kisah itu, atau gimana sih?
Ya kalau aku ngerasainnya ya, kalau di kamarku itu udaranya kayak berat, terus cahayanya kayak nggak menembus gitu loh, walaupun ada lampu-lampu gitu. Karena pas Kayak aku gelap. pas aku keluar nyari yang punya hotel pun suasananya oke, masih oke, tapi Hmm. begitu masuk ke kamarku gitu kayak suasana mistisnya malah di dalam kamar-kamar itu gitu. Hanya di Oh, kamarmu oh. atau Bukan hampir hanya semua di kamar? kamarku. Oh, cuma di kamarmu. Oh, Jadi oh. kamar lain waktu wis dicekin itu Iya, nggak ada kayak gitu nggak ya? ada. Makanya pas Oke oke. kejadian itu kayak aku dengar juga suara air di kamar mandi. Oh, dinyalain kerannya. Pas aku tengok Nggak nggak ada air, ada nggak gitu. ada keran dibuka, nggak ada Mm-mm. bekas air netes Iya, juga ya. di jendela, di pintu. Berpindah-pindah terus Mm-mm. menerus sampai pagi. Iya, Terus waktu dicek ternyata nggak ada orang juga. nggak ada apa. Orangnya Oke oke. penasaran, jadi pas aku dengar apa-apa aku buka. Nggak ada Rasional apa-apa. aja, maksudnya langsung Iya. ngecek gitu apa sih yang ada. Jadi Oh. setelah kejadian itu tuh kan Widi bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi di hotel itu, terus kenapa suasananya kayak gitu. Nah, di Widi tuh jadi ngedatengin pemilik hotel itu. Tadinya kan kita breakfast. Hmm. Kemudian pemilik hotelnya kan nanya apa semuanya oke. Oh oke. Terus kita nanya, ya habis kejadian semalam itu ternyata anak kecilnya itu masih ngikutin gitu. Hantu yang berupa anak kecil itu masih ngikutin. Ya kan si pemiliknya juga yang nyediain air laut kan sebenarnya, tapi sebenarnya dengan air laut itu juga nggak selesai gitu kan. Jadi Nggak cukup paginya membantu. si pemilik itu nanya lagi apa oke, terus kita bilang enggak, kita masih diikutin. Terus kita nanya apa sih sebenarnya yang terjadi di sini gitu kan. Apa yang pernah terjadi ya? Ternyata dulunya tuh itu bekas kuburan. Oh, tanah Ada hotel itu bekas kuburan. Oke. ada kuburan anak kecil yang meninggal karena disiksa sama ibunya dan kurang makan, kekurangan gizi dan Oh, sebagainya. sampai kelaparan kayak gitu berarti anak Jadi kecil. anak kecilnya tuh sering dipukul, sering disiksa sama ibunya gitu kan sampai meninggal itu. Jadi Makanya meninggalnya itu karena disiksa, bukan karena defisiensi gizi ya. Ya mungkin Iya. itu salah satu bagian tapi juga nggak dari. tahu kejadiannya sudah berapa Hmm. lama gitu kan. Terus akhirnya dimakamkan di situ. Iya, makanya pas si temanku yang kuliah itu kesurupan hantu anak kecil. Dia bertingkah seperti anak kecil, menjerit-jerit, pengen disayang, pengen jangan dipukul, jangan disiksa. Dia seperti itu karena ternyata yang I see. memasukinya itu si arwah anak kecil ini. Hmm. Nah, kita sendiri akhirnya harus pindah hotel. Oh, akhirnya memutuskan pindah hotel. Apakah hantunya itu tahu terus ikut ke tempat hotel yang baru, atau setelah pindah hotel itu kejadiannya udah selesai? Setelah pindah kejadiannya sudah selesai. Oke. Berarti hantunya udah nggak ngikutin lagi ya. Oke. Jadi teman-teman, begitulah kisah cerita pengalaman gaib atau mungkin cerita yang berhubungan dengan makhluk astral yang dialami oleh Widi, adik saya, selama berkunjung ke salah satu penginapan di Bali. Oke, Di Widi, terima kasih waktunya. Nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi, kita cerita lagi cerita yang lain. Teman-teman, terima kasih udah mau menonton video kami. Semoga dari cerita ini teman-teman bisa mengambil pelajaran yang berharga. Oke, sampai jumpa teman-teman.